Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Dibacain Berita. Berita banyak, berita berseliweran, berita bertebaran di berbagai media. Kita coba minta Bung Kameramen, apaan yang mau dibacain nih beritanya? Silakan. Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah Bung Alfian bisa berjumpa lagi dengan Bung Alfian. Ini Bung Alfian, ini yang masih panas nih Bung sampai hari ini Bung Alfian. Dari idntimes.com. Ini beritanya 27 Juni 2022. Judulnya Breaking Miras, alasan kuat Anies tutup 12 outlet Holy Wings di DKI. Nah, Bung Alfian, jadi yang lagi ramai ini adalah soal Holy Wings. Mereka membuat promosi yang bernama Muhammad dan Maryam kalau nggak salah, atau Maria, itu boleh datang ke Holy Wings dan mendapatkan minuman keras gratis, Bung Alfian. Nah, ini akhirnya memicu banyak reaksi Bung Alfian dari masyarakat. Nah, tapi Bung Alfian, apa respon awal Bung Alfian tentang ditutupnya tempat miras oleh Pak Anies, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya penutupan tempat miras oleh Pak Anies itu sebelum Holy Wings yang 12 outlet ini adalah yang lainnya pernah ada, dan itu pernah terjadi terkait dengan sponsor untuk kegiatan Pemprov DKI. Dan itu Pak Anies menolak itu dari jauh-jauh hari. Masya Allah. Pada pemirsa, sebelum kita berlanjut pembicaraan soal Holy Wing, kita harus mengakui sebuah inisiator dan gerakan feeling respon yang cepat dari pemuda-pemuda Islam dari Solo. Ya, karena pada tanggal 3 Juni mereka sudah memulai merespon Holy Wings dengan berbagai cara dan tentunya aksi yang sangat ekspresif. Dan sekali lagi ini menjadi penting, kalau kita mengingat 212, kita tetap akan teringat dengan parade salib, parade tauhid, dan terus 410, 411, dan 212. Itu satu poin yang penting. Betul. Untuk hari ini Holy Wing dimulai dari Solo, lalu disambut di Jakarta, dan kita akan ikuti berita berikutnya. Baik Bung Alfian, jadi ini yang Bung Alfian sampaikan adalah demo warga Grogol. Nah, Grogol ini di Solo kalau nggak salah. Protes pembangunan Holy Wings di Solo Baru Sukoharjo. Nah, ini Bung Alfian, artinya dengan Holy Wings itu banyak gerainya. Jadi kalau kata Hotman Paris, ya nanti kita bahas siapa pemiliknya, Holy Wings ini di Indonesia sudah hampir 40 lebih gerai, Bung Alfian. Sudah 42 outlet. Sehingga banyak klub-klub lain yang sudah mulai hampir tutup. Nah, dengan banyaknya mereka gerainya, artinya di Indonesia ternyata, Bung Alfian, miras itu masih halal ya, Bung Alfian? Bagaimana, Bung Alfian? Secara penyebutan, minuman keras itu tetap haram, Bung Kameramen. Cuman artinya memang pembangkangan oleh kaum sekuler, kaum sepilis, dan kaum kafir itu selalu ditampilkan dengan penampakan yang seolah-olah ada pembenaran. Misalnya contoh pernikahan beda agama. Kita sangat kecewa sebagai negeri yang hampir 90% Muslim, di beberapa putusan pengadilan membolehkan menikah beda agama. Itu tetap menjadi isyarat kuat bahwa memang negeri ini dikelola dengan cara-cara yang secara terbuka melawan hukum Allah. Dan ini menjadi penting buat umat Islam. Mari kita menghadapi mereka dengan keimanan, dengan ilmu, dengan ruh dakwah dan jihad, sehingga kita tidak membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan berbagai bentuk-bentuk pengingkaran kepada syariat Allah dengan kita bersikap pasif. Jadi kembali ke laptop. Iya, Bung Alfian. Ini kenapa saya tanya tentang miras itu ternyata masih dihalalkan di Indonesia. Bukan saya menafikan syariat Islam, tapi kita tuh sering salah fokus, Bung Alfian. Jadi di Indonesia banyak pelecehan seksual misalnya, banyak hal-hal yang aneh, kejahatan-kejahatan. Karena yang pernah saya baca atau saya pernah dengar, sumber masalah dari segala kejahatan adalah minuman keras, Bung Alfian. Nah, tapi sumber masalahnya ini
tidak pernah dipermasalahkan oleh negara kita atau orang pejabat pemimpin negara kita. Kenapa ya Bung Alfian? Apa karena mereka juga penikmat minuman keras gitu Bung Alfian? Karena mereka tahu, karena sumbernya dari situ, maka sumbernya harus diperbanyak, harus diperkuat, supaya proses kesadaran, proses ketaatan, proses keimanan itu tidak terbangun. Sebetulnya ini merupakan satu kecerdasan iblis, ya, iblisisme gitu ya. Artinya apa yang dilakukan ini merupakan sebuah tindakan yang tepat bagi para penikmat maksiat, tindakan yang tepat bagi para penjahat yang memang dia secara lahir dan batin sudah sampai di wilayah la ilmaniyah. Mereka sampai kepada posisi memang pembangkang syariat Allah. Itulah mungkin yang sering saya bahasakan, faham ateisme, komunisme, itulah yang sebenarnya menyatu pada mereka. Karena orang-orang ateis lebih sadis dari iblis, dan itu perlu dipahami, sehingga mereka tidak ada urusan dengan ketaatan. Yang penting untung, yang penting menang, yang penting berkuasa, yang penting bisa melanjutkan kekuasaan. Jadi artinya ini adalah sebuah medan perjuangan yang didukung oleh konstitusi kita. Apakah Undang-Undang Dasar 45 lewat dari pembukaannya Undang-Undang Dasar 45, apakah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, dan dasar-dasar konstitusi yang lain. Jadi merupakan satu pintu masuk dan tempat kita untuk berlaga membangun negara yang sehat, yang berkeadilan, yang memberikan dinamika sosial yang sehat. Ya, Bung Alfian, coba kita masuk dalam artikel yang menunjukkan siapa pemilik Holy Wings. Ini beritanya tanggal 10 bulan 5 2022 dari idxchannel.com. Siapa pemilik Holy Wings? Ternyata dua sosok terkenal di dunia hiburan. Banyak orang yang penasaran dengan sosok di balik suksesnya bisnis live bar musik satu ini. Lantas siapa pemilik Holy Wings? Bisnis food and beverage Holy Wings sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Bisnis yang dikenal sebagai tempat nongkrong kekinian dan populer di kalangan milenial dengan mabok. Nah, dikutip dari berbagai sumber, rupanya pemilik Holy Wings adalah pengacara kondang Hotman Paris dan artis kontroversial Nikita Mirzani. Hotman dan Nikita merupakan pemegang saham terbesar restoran tersebut. Namun, sebelumnya bisnis ini justru dirintis oleh Eka Setiawijaya dan Ivan Tanjaya. Ini kayaknya kafir mungkin Bung Alfian. Nah, dua sahabat yang merupakan entrepreneur muda sebelum akhirnya menjadi Holy Wings. Mereka yang sudah menggeluti itu. Nah, Bung Alfian, saya kemudian masuk ke permohonan maafnya dari Holy Wings, Bung Alfian. Jadi Holy Wings itu meminta maaf tentang hal penghinaan Nabi ini, dan mereka fokus terhadap nasib 3.000 karyawannya. Jadi kan ada 3.000 karyawannya yang dirilis, dan kata Hotman Paris itu ada 2.850 Muslim karyawannya, Bung Alfian. Wah, ini saya sangat sedih bacanya Bung Alfian. Artinya Bung Alfian, 2.850 orang Islam yang kerja di Holy Wings, gaji mereka haram Bung Alfian. Dan itu tersalurkan ke keluarga mereka. Ini gimana Bung Alfian? Dan masih banyak ternyata di negara kita orang-orang yang mencari nafkah dari hal-hal yang haram dan mereka tidak peduli Bung Alfian. Ini bagaimana Bung Alfian? Ya. Kembali mungkin buat Bung Kameramen, kita harus menyoal dulu kelakuan apakah owner daripada si Holy Wings itu. Alasan-alasan permohonan maaf itu kita bisa kembalikan. Apa nggak cukup banyak orang-orang yang sebutlah yang pernah dianggap patut diduga pernah menghina presiden. Berapa ratus, berapa ribu dalam penjara hari ini. Betul. Tidak pernah dipertanyakan, tidak pernah dipersoalkan anak keluarga mereka. Padahal kasusnya kasus tanpa kekuatan hukum yang tetap. Betul. Karena KUHP-nya pun kan belum disahkan sebenarnya kan. Itu sebagai satu syarat, maksud saya kepada pemirsa sekalian, ini sebuah argumentasi yang tidak kuat. Dengan giliran sudah kepepet, giliran udah diketahuan salah, lalu memikirkan nasib orang lain. Itu dan saya pikir harus maafnya mungkin kita tidak sebagai orang beriman, insya Allah kita akan menerima maafnya. Tapi proses hukumnya harus tetap dikoneksikan dengan pasal-pasal terkait. Karena sebetulnya Bung Kameramen, kasus-kasus minuman keras, kasus-kasus ini pelecehan seks atau perilaku seks menyimpang atau terbuka, itu pasalnya kuat. Dan terus terang saja mereka sebenarnya bisa kena hukuman yang cukup berat, bahkan sangat berat. Terus terang saja. Jadi artinya
kembali kepada tadi ada komentar terhadap kaum muslim yang bekerja di tempat mereka seperti itu mungkin sisi lain yang tetap harus kita ingatkan sebagai bentuk agenda dan sebagai bentuk materi dan sebagai bentuk pesan dakwah yang harus juga menjadi konten dari dakwah para ustazah dan majelis-majelis pengajian. Saya pikir ini juga peringatan keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, mengundi nasib, berjudi dan segala macam itu adalah hal yang diharamkan dan perbuatan setan. Tinggalkanlah supaya kamu beruntung. Jadi jelas bahwa perbincangan ini menjadi penting dengan kata kunci kita dukung Pemprov DKI dan kita berharap juga Kementerian Agama atau pihak terkait MUI dan ormas-ormas Islam segera melakukan konsolidasi, bukan hanya Holy Wings saja. Kita harus melihat ada lagi pihak-pihak yang melakukan hal yang sama, sesungguhnya mereka adalah melanggar undang-undang dan KUHP yang berhubungan dengan minuman keras. Karena walaupun ada peraturan yang pernah dihasilkan, tidak membuat sebebas ini, sebarbar ini, atau semau gue ini, dan ini menjadi penting untuk menjadi bahan perhatian. Baik, Bung Alfian, ini mungkin akhir di sesi bacaan berita kali ini, Bung Alfian. Nah, ini kan di Jakarta, Bung Alfian, 12 gerai yang ditutup. Artinya, di daerah lain mungkin gubernurnya masih merasakan uangnya untuk daerahnya. Ini gimana, Bung Alfian? Agar di daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Karena apapun alasannya, membangun daerah menggunakan uang hasil miras itu nggak bagus. Kemudian yang kedua, artinya di daerah tersebut miras dibiarkan terus-menerus dikonsumsi oleh anak-anak muda kita yang mungkin mereka juga muslim, Bung Alfian. Ini gimana, Bung Alfian? Pertama, dalam ajaran Islam, minuman keras itu adalah induk dari kejahatan. Yang kedua, dalam kitab-kitab ajaran agama lain, minuman keras itu tetap terlarang dan dilarang. Silakan ditelusuri secara sportif. Tapi, namun disayang, Bung Kameramen, ada satu gubernur, mungkin langsung bisa dipahami di Indonesia ini, yang justru gubernurnya yang mengkampanyekan produk minuman keras dan membuatkan minuman keras itu menjadi minuman yang familiar, bahkan tanda kutip minuman wajib di masyarakat itu yang kemudian diekspor ke luar negeri. Oh iya, tahu saya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian dan ini salah satu tanda, ini salah satu pemimpin yang sebetulnya kehilangan elan edukasi, kehilangan elan keteladanan dan kehilangan elan kepatutan dalam membangun sebuah negeri. Mana mungkin membangun kebaikan dengan cara tapak jejak iblis, tapak jejak orang yang kehilangan keseimbangan akal pikiran. Nah, pemirsa, inilah sebagai sebuah pengetahuan, analisa, atau feedback daripada dibacain berita terhadap Holy Wings, dan kita percaya bahwa para warga negara Indonesia akan semakin terbangun jiwa kesadaran mereka akan kebenaran, berani karena benar, dan setelah Holy Wings kita akan lakukan gerakan perlawanan dan gerakan penghentian, gerakan pembasmian kepada perbuatan-perbuatan yang dipandu oleh yang menjauhi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.